Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Ingrid Kasprisela. Salam dari Bumi Rafflesia. Jangan lupa buat yang baru gabung untuk like, subscribe, serta aktifkan loncengnya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini aku mau cutting dan repotting untuk tanaman philo. Jadi dimana tanaman Philodendron melano aku ini udah keluar tunas baru. Nah, jadi aku kegiatannya mau repotting dulu, terus mau cutting serta mau propagasi juga untuk memancing akar dari si tanaman melano ini. Nah, teman-teman, aku mau ngerjain beberapa tanaman. Nah, aku udah siapin ada Amydrium. Jadi kegiatan kita hari ini bakal nyintilin aku ngeliatin si Amydrium variegata. Dan ini udah butuh makan karena mereka sudah cukup banyak banget. Jadi kalau udah banyak kayak gini pasti jelas makanannya berkurang. Dan ada beberapa daun yang bakal aku lepas supaya dia bisa memunculkan daun baru lagi bahkan tunas. Nah teman-teman, ikutin terus ya. Nah, di sini aku sudah punya Philodendron melano dan ini udah siap jual. Kalau teman-teman lihat di bagian sini ini adalah tunas baru, tapi di sini kosong, masih kosong, belum ada tunas yang numbuh. Sedangkan di bagian bawah di sini itu udah ada tunasnya. Nah, teman-teman, kita lihat ya prosesnya repotting untuk tanaman si Philodendron melano dan si Amydrium. Aku udah siapin beberapa pot kecil. Pot yang aku gunakan itu potnya ukuran diameter 10 cm. Nah, jadi teman-teman, untuk pot ukuran segini cocok banget buat kita untuk propagasi tanaman. Dan kenapa? Karena nggak terlalu besar size-nya, itu memancing proses pengakaran lebih cepat. Dan liatin aja ya. Boleh sambil kalian ngerjain juga untuk proses philodendron kalian yang di rumah. Nah, aku buka dulu. Nah, untuk tanaman yang merambat seperti ini, sebaiknya lebih baik kita gunakan cutter supaya kita bisa ambil juga si sabut kelapa yang nempel di akarnya, jadi nggak ganggu gitu teman-teman. Nah, pertama boleh kita potong untuk yang di bagian sini. Kenapa di sini bagiannya lebih panjang padahal di sini persambungannya? Misalkan di sini busuk, teman-teman masih bisa cutting dan cutting. Kalau kita terlalu mepet memotongnya atau terlalu sempit jaraknya, itu kan kalau busuk agak susah dipantau dan terselamatkannya itu sedikit sekali kemungkinannya gitu. Nah, jadi aku sengaja panjangin aja kayak gini. Nah, kemudian setelah itu kita kan mau ngambil yang ini nih. Jadi aku mau cutting dulu yang ini teman-teman. Teman-teman bisa gunakan metode WP, water propagation, dan boleh juga langsung tanam di tanah. Dan misalkan kalau kita tanam di media atau tanah yang kita gunakan, itu jangan terlalu banyak siram karena akar ini lagi penyesuaian. Dan aku perhatiin di sini akarnya cukup kering gitu. Nah, di sini aku gunain cutter supaya bisa memutus si tali sabut kelapanya. Dibutuhkan benar-benar pelan-pelan banget supaya nggak mengganggu akarnya ya teman-teman. Makanya aku pakai cutter karena kan cutter kan tajam.
akan aku pindahin. Ini kan udah putus dia. Ini akarnya udah nempel banget teman-teman. Nah, ketika akar nempel itu pada sabut kelapa, kita jangan potong atau lepasin akar dari sabut kelapa. Yang kita sayat itu sabut kelapa aja. Nih, seperti ini. Nanti akan aku tunjukin ke teman-teman bagaimana keadaan dari akarnya ini. Dan sabut kelapa yang kayak gini teman-teman biasanya aku tuh nggak buang, cuman aku gunakan kembali. Bisa kita potong dan dijadikan media. Nah, kayak gini itu cukup ribet tapi aman buat akarnya. Jadi akarnya itu nggak stres. Oke, akhirnya kita bisa menyelamatkan si melano ini. Nah, teman-teman, ini dari yang aku bersihin tadi, yang aku lepasin. Ini bekas selubungnya. Nah, jadi kondisi tanaman yang pakai turus itu kayak gini. Tuh. Nah, jadi dia bermanfaat, nggak mengganggu akar. Nah, ketika sudah kayak gini, tinggal kita siapin media. Medianya itu yang aku gunakan supaya tetap selalu lembab. Aku pakai sabut kelapa yang sudah aku fermentasi atau fermentasi alami, seperti ini. Nah, yang seperti ini yang aku gunakan dan ini ada di online shop. Teman-teman bisa cari di Tokopedia ataupun Shopee. Nah, kemudian teman-teman, ini kita sudah selesai. Aku mau tinggal repotting ya. Sekarang saatnya kita repotting si Philodendron melano. Cantik banget looknya. Proses selanjutnya yang aku lakukan, ini udah siapin pot bekas. Terus aku masukin, di sini ada daun pisang yang udah kering. Taruh aja paling bawah. Terus aku kasih sabut kelapa supaya dia selalu lembab. Dan aku udah coba media ini ke media Paraiso Verde, terus sama media Alocasia, lalu media Philodendron yang lainnya seperti Burle-Marx. Nah, teman-teman bisa cek juga di channel YouTube aku, itu ada Philodendron Burle-Marx. Kenapa aku pakai ini? Teman-teman ingat, jangan pakai media yang baru karena belum difermentasiin, bisa jadi penyakit jamur. Dan di situ bisa tumbuhnya jamur, mengakibatkan tanaman kita mati. Nah, teman-teman, ini si Philodendron melanonya tadi. Ini tinggal kita taruhkan aja. Pelan-pelan banget. Dan ketika kita menanam itu, kita pakai perasaan. Ini medianya terlalu banyak. Keluarkan separuh.
dan serbuk-serbuknya ini bagus banget. Nah, salah satu keunggulannya ini teman-teman bisa lihat media sebelumnya juga sama, pakai serbuk dari sabut kelapa yang udah lama. Jadi dia itu kayak gini teman-teman, subur banget nih. Ini banyak banget cacingnya kalau kita bongkar medianya itu. Nah, ini bisa kita masukin lagi ke media lama. Pupuk yang aku gunakan itu aku pakai pupuk kohe sapi, lalu aku pakai juga pupuk dekastar. Jadi dia saling membantu gitu supaya tanaman kita itu subur dan makmur. Nah, ini sebenarnya bukan tanah, tapi ini adalah sabut kelapa yang sudah benar-benar jadi bubuk. Aku ngambilnya ini dari, kami kan punya itu tanaman anggrek. Nah, tanaman anggreknya itu anggrek vanda yang ungu. Jadi dia diberikan si sabut kelapa, lalu sabut kelapanya itu yang udah lapuk. Kami punya udah lama banget, itu anggrek udah lebih dari 8 tahunan lebih. Jadi yang udah lapuk itu digunakan buat propagasi dari tanaman ini. Dan berhasil, jadi saya teruskan. Nih. Udah jadi seperti ini. Tinggal kita penyiramannya jangan terlalu sering, nanti dia bonyok. Kenapa? Karena si metan yang aku pakai ini bekas sabut kelapa ini sudah banyak mengikat air gitu. Udah gini aja teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya yang ini mau kita apain? Ini bisa kita propagasi, water propagasi. Jadi dimana tinggal kita taruh ke air aja. Nanti aku taruh ke air aja ini. Nah, untuk yang ini kita biarin supaya dia merangsang akar lagi gitu. Yang ini kita biarin aja supaya dia mengikat dulu tumbuh akarnya. Boleh dipropagasi kalau teman-teman mau, tapi aku nggak punya banyak wadah buat propagasi karena aku punya ember khusus propagasi itu. Dia udah pada penuh banget sama Philodendron subhastatum. Nah, sekarang kita beralih ke yang ini. Nih, ini adalah Amydrium zipelianum variegata punya aku tuh. Sama yang ini teman-teman, aku punya 2 yang udah gede. Nah, yang ini yang parah banget variegatanya tuh, kelihatan. Nah, jadi kalau aku perhatiin tanaman si Amydrium ini dia nggak begitu suka terlalu kena hujan. Jadi maunya daunnya itu benar-benar sensitif. Jadi aku taruh dia di tempat yang paranetnya agak tebal, tapi dapet cahaya juga gitu teman-teman. Nih, warna variegatanya itu benar-benar bagus. Ini uang semua, bisa diuangkan. Jadi ini aku mau ganti teman-teman, karena aku lihat di bagian bawah metannya itu udah pada kering gitu dan udah kayak kurang gizi gitu. Nanti aja aku gantinya dia. Sekarang aku mau potong dulu, mau cutting dulu si ini. Kalau kita udah cutting ini, jangan langsung disiram. Nanti siramnya 2 hari kemudian. Ada teman aku bilang kalau aku tuh
cutting tuh parah banget karena bonggolnya sedikit, ruasnya sedikit. Ini 2 daun, gede, menor. Ini juga, tapi akarnya dikit banget, terus gosong. Kalau yang kayak gini kasusnya sebaiknya di WP aja, karena supaya kita mancing akarnya dulu gitu. Terus apakah masalah sama yang ini? Bisa terjadi masalah, dia stagnan gitu yang ini, tapi berharap aja dia punya akar yang bagus, nanti dia bakalan keluar daun yang lebih bagus lagi. Ini bakal aku WP. Kalau yang ini enggak, yang sudah 2 daun kayak gini teman-teman, karena lumayan aman. Nah, sudah cukup, udah aman, nggak ada lagi yang perlu di cutting. Biarin dulu sampai dia menor dan kita ambil lagi nanti, kita panen lagi. Sekarang waktunya mau repotting yang akarnya bagus. Ini akarnya bagus, mulus, dan jalan gitu. Kalau udah, taruh di tempat teduh ya, jangan langsung dia dipanasin karena dia butuh adaptasi. Pakai potnya sama. Ini pot yang aku gunakan. Aku kasih dulu daun-daun yang udah lapuk gini. Tahu nggak ini apa? Ini Dischidia major, kayak bentuk pisang gitu. Kalau yang ngikutin Instagram aku pasti tahu. Instagram aku Ingrid Kasprisella juga. Dan kalau Facebooknya Ingrid Kasprisella Sidauro. Kita usahakan sampai akarnya itu aman, jangan kepotek lagi ketika mau menanam, jangan sampai akarnya itu malah patah, bahkan habis gundul. Benar-benar happy teman-teman. Kalau teman-teman ada saran dan masukan atau pengalaman dalam tanaman ini, boleh teman-teman sharing di kolom komentar. Atau misalkan ada kendala sama tanaman lain, boleh juga kok kita saling bahas. Siapa tahu kita bisa saling sharing pengalaman ini dan jadi pembelajaran banyak orang. Kalau teman-teman mau lihat koleksi aku, ada di Tokopedia, Depot Bunga Lingga. Koleksinya nggak banyak terupdate, jadi kalau ada yang belum terdaftar, boleh tanya dulu ke Instagram atau di kolom komentar ya. Nih, kayak gini. Ambil tanah atau serbuk yang udah jadi tanah nih lagi buat cover dia. Yang kuning-kuning itu Dekastar.
Nah, ini yang tadi yang 2 daun. Akarnya ini udah lapar, udah butuh makan, jadi sebaiknya kita kasih dia makan. Hati-hati nanti kepotong. Nah, kalau yang gede-gede potongannya aku taruh di bawah. Sekarang kita taruh dulu. Aku udah coba beberapa kali kayak gini dan hasilnya berhasil. Jadi aku nggak ragu dalam proses propagasi dengan cara seperti ini. Teman-teman, ini nggak perlu dicontoh, tapi kalau mau contoh ya silakan. Kalau mau coba silahkan. Ini cara aku. Teman-teman bisa sharing caranya sendiri juga ya. Atau kalau teman-teman punya trik dan cara sendiri, boleh share di link videonya di kolom komentar. Aku siram ini teman-teman itu di hari bisa hari kedua besoknya, tapi nggak terlalu banyak, paling cuma semprot-semprot. Terus nanti kalau udah seminggu baru aku siram guyur basah, tapi nggak langsung siram lagi besoknya, bertahap, karena kan dia udah nyimpen makanan atau nyimpen air tuh, cadangan air di serbuk ini. Nah udah jadi. Sekarang yang ini bakal aku WP karena bener-bener rawan. Aku udah siapin aqua buat itu. Nah ini dia bakal kelihatan kayak lemas gitu. Dan teman-teman aku akan siapkan dia, pindahin dia ke tempat di sebelah bawah plomani. Karena plomani ini bisa melindungin. Nih, aku pindahin ke sini dia, karena plomani ini bisa melindungi dia dari panas. Aku taruh dia di bawah plomani karena plomani bisa melindungi dia. Titip ya plomani. Tanaman-tanaman yang baru cutting titip di bawah plomani karena daunnya besar dan bisa melindungi dari panas sinar matahari. Ini plomani aku habis dimakan sama belalang. Tuh teman-teman lihat. Nggak apa-apa lah berbagi makanan sama belalang. Tuh biar belalangnya tumbuh subur, gendut, hidup makmur. Aku udah semprot pestisida teman-teman, tapi masih juga. Ini gosong, daunnya gosong karena kena panas. Nah teman-teman, ini ada koleksi aku, Syngonium pink spot. Kalau yang milk confetti belum kebeli. Tuh, Syngonium pink spot. Apalagi ya yang mau aku sharing? Itu aja dulu. Terima kasih teman-teman. See you next video. Bye-bye.